Nah, teman-teman, kita hari ini mau ngelanjutin perbaikin Segway 9-botnya yang salah satunya rusak gitu ya. Dan kemarin kan kita sudah mengetahui bahwa MOSFET yang ada di sini itu sebagian besar sudah rusak gitu ya. Tapi mungkin sebelum menggantinya, kita harus memastikan dulu bahwa memang MOSFET atau driver motor yang dipakai di sini itu memang benar-benar sudah rusak. Dengan cara kita harus melepaskan dulu dari pendinginnya ini. Ini adalah pendingin yang hitam ini, sekaligus juga sebagai PCB-nya. Tapi ini PCB-nya bahannya adalah aluminium. Nah, karena bahannya aluminium, eh, itu dia akan menjadi susah banget untuk titik lebur timahnya tercapai gitu ya. Jadi kalau kita mau nyopot ini pakai solder biasa itu nggak bakalan bisa. Sampai kapanpun nggak bakalan bisa kalau kita pakai solder biasa. Dan juga kalau pakai blower juga, jadi suhunya harus tinggi banget dan itu mungkin akan memerlukan waktu yang agak lama. Nah, untuk bisa mencopot dengan mudah sebenarnya ada teknik lain lagi ya. Kalau kita bekerja pada PCB yang berpendingin seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan alat yang namanya adalah api, korek api gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk copot MOSFET ini. Tapi sebelum itu kayaknya saya harus foto dulu deh. Jadi di sini kita akan menggunakan api. Kenapa saya menggunakan api? Karena api itu suhunya lebih tinggi dan cepat gitu ya. Suhu tingginya cepat tercapai sehingga nggak perlu waktu lama untuk memanaskan PCB atau apa ya namanya? Ini ya, aluminium ini ya yang di bawahnya. Jadi kita pegang dulu yang mau dicopot. Terus kita panaskan dari bawah dengan menggunakan api seperti ini. Oke. Gasnya habis. Ada korek gasnya habis, teman-teman. Jadi mungkin pertama kali sebelum kita menggunakan korek api, kita akan coba dengan menggunakan blower yang suhunya kita set seperti biasa. Seberapa lama dia akan mencairkan timah pada objek yang tertempel di PCB aluminium ini. Jadi karena ini aluminium, kita bisa memanaskannya dari bawah atau dari atas juga bisa. Kita coba dari atas saja. Karena biasanya kalau pakai blower biasanya dari atas juga sih. Cuman kalau di laptop biasanya atas bawah ya. Jadi atas pakai blower, bawahnya pakai heater. Nah, lamanya ini itu yang bikin kita waktu perbaikin go-kart sebelumnya itu ya, melihat di pendingin aluminiumnya ini terkelupas oleh teknisi dari service centernya sebelumnya itu yang diceritakan sama customernya itu ya. Jadi mungkin dia menggunakan solder biasa sehingga panasnya tidak maksimal, terus dipaksa copot gitu ya, sehingga dia ngelupas. Jadi suhunya ini kurang panas. Kita biar nggak berlama-lama lagi, mungkin kita akan pakai korek api aja. Jadi kita akan gunakan korek api.
Oke, teman-teman bisa lihat MOSFET-nya dengan mudah bisa terlepas dari pendinginnya. Ini juga bisa dilakukan untuk melepaskan LED dari PCB aluminium ya. Jadi kalau perbaikin lampu LED yang yang murah-murah gitu ya, atau yang mahal-mahal juga sih, lampu LED kayak Philips gitu ya. Kalau ada yang mati bijian itu bisa dicopot, bukan dengan menggunakan solder tapi dengan menggunakan panas api seperti ini. Jadi kalau blower masih kurang panas, kita bisa menggunakan api seperti ini. Dan teknik ini tergolong cukup aman ya, kalau kita bisa cepat melakukannya. Jadi panasin PCB-nya terus kita copot dengan cepat. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu dia teman-teman cara kita mencopot komponen yang disolder di PCB aluminium ya. Mau itu lampu LED, mau itu MOSFET seperti ini gitu ya. Cara nyopotnya bisa menggunakan korek api seperti tadi. Nah, kalau menggunakan blower itu suhunya kurang panas atau mungkin kelamaan, kita bisa menggunakan korek api seperti tadi. Ya, ini sudah kecopot semua. Dan mungkin kita akan tes dulu MOSFET-nya apakah benar-benar rusak atau ini konslet karena PCB-nya gitu ya. Kita akan coba ukur. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita menggantinya kita tes dulu. Walaupun ini aluminium gitu ya, tapi pad ini untuk menghubungkan antara komponen ini itu tidak saling terhubung. Ya, jadi lapisan atas walaupun bawahnya ini terhubung gitu ya. Jadi bawahnya ini kan aluminium gitu ya. Nih. Jadi dia terhubung. Tapi kalau bagian atasnya itu nih, dia nggak terhubung. Dia cuma fungsinya sebagai pendingin aja dan komponennya nempel di bagian sini gitu ya. Dan komponennya setelah dicopot bisa kita pastikan itu memang short ya. Dan ini harus kita ganti teman-teman ya. Jadi harus diganti. Nah, gantinya itu ini kalau kita searching di Google jual NCEP 026N10 itu nggak ada yang jual teman-teman. Ini barang langka lah dikatakan ya. Jadi untuk tipe seperti ini itu barang langka. Pilihannya ada beberapa sih, kita bisa ganti dengan tipe yang lain yang spesifikasinya mungkin mirip, atau kita bisa belikan dia tipe yang sama, maksudnya brand yang sama, yaitu dari NCEP dengan spesifikasi yang mungkin sama atau mungkin lebih besar gitu ya. Nah, kebetulan karena kita sering memperbaiki Ninebot Segway, itu kita nyetok spare part langsung dari pabriknya. Ini saya keluarkan satu. Ini adalah NCEP 2023N10 ya. 026N10, teman-teman bisa cek datasheetnya. Angkanya berbeda, tapi ini yang lebih bagus, lebih besar, dan juga tentunya lebih mahal. Maka kita akan coba dulu pasang ini ke ini lagi ya. Dan prosesnya sama aja, kita tempelin gitu, kasih flux lalu panasin pakai korek api dan kita nanti akan pasang. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjut, mungkin teman-teman mau lihat belakangnya itu seperti apa. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sisa karbon akibat pembakaran tadi ya. Tapi tenang, ini bisa dibersihkan dan teman-teman bisa kasih thermal paste lagi di bagian bawah sini agar kontak pengantaran panasnya masih bisa bagus gitu ya.
Nah, ini akan saya lanjutkan dengan pemasangan komponen yang masih baru, dan kita akan tes mungkin nanti di video selanjutnya. Dan untuk video kali ini mungkin sampai di situ dulu, karena kita akan kerjakan dulu dan mengerjakan pekerjaan yang lain. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan vlog saya pagi ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Ikuti terus video ini, karena kita akan membedah Ninebot Segway-nya. Oke.